6 ingin memaparkan hasil diskusi kami mengenai pengertian dari etika komunikasi, prinsip-prinsip komunikasi, gangguan dan rintangan dalam komunikasi, serta etika komunikasi umum. Baiklah, pengerjaan tugas ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah etika komunikasi yang diampu oleh Ibu Retina Saragi, MPD. Baiklah, sebelum kami memaparkan hasil diskusi kami, ada baiknya kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Devi Ngatiwaruku, MPM 18110036 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas HKBP Nomensen Medan. Perkenalkan, nama saya Lestari Mita, NPM 18110020 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas HKBP Nomensen Medan. Halo, perkenalkan, nama saya Trisha Pebi Gwanda Sinaga, NPM 18110032 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya di sini akan menjelaskan pengertian dari komunikasi. Komunikasi ialah suatu aktivitas penyampaian informasi, baik itu pesan, ide, dan gagasan dari pihak satu ke pihak lainnya. Biasanya, penyampaian informasi ini dilakukan secara verbal ataupun lisan untuk memudahkan kedua belah pihak untuk saling mengerti. Menurut Profesor Wilbert Scrum dalam Canggara 2004, ia mengatakan bahwa komunikasi ialah suatu proses yang dimana dua orang atau lebih membentuk atau melakukan pertukaran informasi terhadap satu sama lain yang nantinya akan terjalin saling pengertian. Sehingga dapat disimpulkan bahwa komunikasi ialah sebuah proses pembentukan, penyampaian, pengiriman, dan pengelolaan pesan yang terjadi pada diri seseorang atau di antara dua orang atau lebih dengan tujuan tertentu. Baik, saya di sini akan melanjutkan penjelasan mengenai prinsip-prinsip komunikasi. Menurut Dedi Mulyana PhD, prinsip komunikasi terdapat 12 prinsip, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, komunikasi adalah proses simbolik. Lambang atau simbol adalah sesuatu yang digunakan untuk menunjuk sesuatu lainnya berdasarkan kesepakatan sekelompok orang. Lambang meliputi kata-kata atau pesan verbal, perilaku non-verbal, dan objek yang maknanya disepakati bersama. Yang kedua, setiap perilaku mempunyai potensi komunikasi. Maksudnya ialah ketika komunikasi terjadi bila seseorang memberi makna kepada orang lain atau perilakunya sendiri. Dan pada saat ketika seseorang tidak bermaksud mengkomunikasikan sesuatu tetapi dimaknai oleh orang lain, maka orang tersebut sudah terlibat dalam proses komunikasi. Yang ketiga, dimensi isi dan dimensi hubungan. Kalau dimensi isi, ia menunjukkan muatan isi komunikasi, yaitu apa yang dikatakan atau dibicarakan. Sedangkan kalau dimensi hubungan, ia menunjukkan bagaimana seseorang tersebut mengatakan sesuatu, menafsirkan bagaimana hubungan peserta komunikasi, dan menunjukkan bagaimana pesan itu ditafsirkan. Yang keempat itu ada komunikasi berlangsung dalam tingkat kesengajaan. Maksudnya ialah setiap tindakan yang dilakukan seseorang bisa terjadi dalam tingkat kesengajaan yang rendah. Artinya tindakan komunikasi yang tidak direncanakan, atau apa saja yang akan dikatakan atau apa saja yang akan dilakukan secara rinci dan detail. Yang kelima, komunikasi berlangsung terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Maksudnya ialah pesan yang dikirimkan oleh pihak komunikasi baik secara verbal maupun non-verbal disesuaikan dengan tempat di mana proses komunikasi itu berlangsung, kepada siapa pesan itu dikirim, dan kapan proses komunikasi itu berlangsung. Yang terakhir, keenam, komunikasi melibatkan prediksi peserta komunikasi.
Maksudnya ialah ketika orang-orang berkomunikasi, mereka meramalkan efek perilaku komunikasi mereka. Dengan kata lain, komunikasi juga terikat oleh aturan atau tata krama. Artinya, orang-orang lebih memilih strategi berdasarkan bagaimana orang dapat menerima pesan dan akan meresponnya dengan baik. Baik, prinsip ketujuh dan seterusnya akan dilanjutkan oleh saudari Depi Ingatiwarung. Prinsip komunikasi yang ketujuh yaitu komunikasi bersifat sistemik. Maksudnya, dalam diri setiap orang mengandung sisi internal yang dipengaruhi oleh latar belakang budaya, nilai, adat, pengalaman, dan pendidikan. Bagaimana seseorang berkomunikasi juga dipengaruhi oleh beberapa hal sisi internal tersebut. Sisi internal ini seperti lingkungan, keluarga, dan lingkungan di mana ia bersosialisasi, mempengaruhi bagaimana dia melakukan tindakan komunikasi. Lalu, yang ke-8 yaitu semakin mirip sosial, latar belakang sosial budaya, semakin efektiflah komunikasi. Maksudnya yaitu, jika dua orang melakukan komunikasi yang berasal dari suku yang sama, pendidikan yang sama, maka kecenderungan dua pihak tersebut mempunyai bahan yang sama untuk saling dikomunikasikan. Lalu, kedua pihak tersebut juga mempunyai makna yang sama terhadap simbol-simbol yang saling dipertukarkan. Lalu yang ke-9 yaitu komunikasi itu bersifat non-sekuensial atau tidak berurutan. Maksudnya, dalam sebuah unsur-unsur, proses komunikasi boleh jadi beroperasi dalam satu tatanan saja, tetapi mungkin pula hanya sebagian, sementara yang lain dalam sebuah tatanan yang acak. Oleh sebab itu, sifat non-sekuensial ini dapat digunakan untuk menandai proses komunikasinya dengan adanya penegasan terhadap pesan sebagai bukti apakah pesan itu yang dikirim dapat diterima dan dapat dimengerti. Lalu selanjutnya yang ke-10 yaitu komunikasi bersifat prosesual, dinamis, dan transaksional. Artinya, memberi penekanan bahwa Anda mengalami perubahan sebagai adanya hasil dari terjadinya proses komunikasi. Perspektifnya yaitu memberi penekanan terhadap dua sifat komunikasi, yaitu serentak dan saling mempengaruhi. Para pesertanya menjadi saling bergantung dan komunikasi hanya bisa dianalisis pada saat konteks peristiwa. Lalu yang ke-11 yaitu komunikasi bersifat irreversible, yang artinya bahwa setiap orang yang melakukan proses komunikasi tidak dapat menghentikan terhadap efek sedemikian rupa yang ditimbulkan dari pesan yang dikirimkan. Pesan yang dikirimkan tersebut tidak dapat ditarik kembali. Jika seseorang berkata menyakiti orang lain, maka efek sakit hati yang ditimbulkan tidak dapat dihilangkan begitu saja dari orang-orang lain tersebut. Lalu, yang ke-12 yaitu komunikasi bukan panaceai untuk menghilangkan berbagai masalah. Dalam arti bahwa komunikasi bukan satu-satunya obat mujarab yang dapat digunakan untuk menyelesaikan sebuah masalah. Gangguan dan rintangan yang terjadi dalam komunikasi. Gangguan dalam berkomunikasi terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah gangguan teknis. Gangguan teknis terjadi jika ada salah satu alat yang mengalami kerusakan, sehingga informasi tidak dapat ditransmisikan dengan baik. Misalnya adalah gangguan jaringan telepon. Yang kedua adalah gangguan semantik. Gangguan semantik terjadi karena kesalahan berbahasa yang digunakan. Misalnya,
Bahasa yang digunakan oleh si pembicara berbeda dengan bahasa yang digunakan oleh si pendengar. Yang ketiga adalah gangguan psikolinguistik. Gangguan psikolinguistik terjadi karena adanya kesalahan dalam diri individu. Misalnya, gangguan kejiwaan yang tidak dapat memberikan informasi secara sempurna. Rintangan komunikasi terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah rintangan fisik atau rintangan organik. Rintangan fisik atau organik terjadi karena adanya perbedaan letak geografis, misalnya jarak yang jauh. Yang kedua adalah rintangan status. Rintangan status terjadi karena adanya jarak sosial, misalnya jarak yang terjadi antara senior dan juga junior. Yang ketiga adalah rintangan kerangka berpikir. Rintangan kerangka berpikir disebabkan oleh adanya perbedaan persepsi antara komunikator dan juga khalayak. Yang keempat adalah rintangan budaya. Rintangan budaya terjadi karena adanya perbedaan norma-norma, kebiasaan, dan juga nilai-nilai yang terjadi dalam masyarakat. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai etika komunikasi umum. Kita tahu bahwa etika komunikasi umum telah diterapkan sebagai tolak ukur secara umum dalam menilai baik atau buruk dan salah suatu hal atau tindakan dalam komunikasi antara si komunikator dan komunikan. Beberapa standar termaksud dalam etika komunikasi umum adalah adat istiadat, norma masyarakat, dan norma agama. Demikianlah hasil pemaparan dari makalah kelompok 6. Saya ucapkan terima kasih.